Firman Tuhan bilang, jika engkau ada di pihakku, maka siapakah yang akan jadi lawanku? Dia Allah yang akan berperang ganti kita nggak usah ngapa-ngapain pun nanti kita akan lihat. Endingnya dia akan memberikan kemenangan buat kita. Orang coba menjatuhkan kita, menjegal kita, melakukan segala cara. Tetapi biar pakai cara-cara dunia, aku punya cara Allah. Tuhan bilang, diam, tenanglah anakku. Berdiri di belakang, aku yang akan maju bagimu. Wow. Saudara, kalau nyawanya saja dia mau kasih buat saudara dan saya. Masa masalah-masalah dalam dunia ini bagi Tuhan dia tidak mau berikan buat saudara jalan keluarnya. Dia Allah yang terlalu dahsyat. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum mengenal saya, nama saya adalah PDM Jeffrey Daniel Pham. Mungkin kalau ada yang bertanya Pham-nya apa, Pham saya itu Pham. Ya, jadi Pham-nya itu Pham dari opa saya ya. Kalau lihat kan udah jelas keturunan Tionghoa. Saya lahir dan besar di Papua, di kota Sorong. Opa saya namanya Pham Aciong. Orang Kek, asalnya dari Singkawang. Tapi tahun 50 sudah masuk di kota Sorong, Papua. Ketika waktu itu masih hutan-hutan katanya ceritanya. Papa saya, lalu oma saya itu orang Ambon Buton. Jadi papa saya itu orang Chinese Singkawang Ambon Buton. Lalu mama saya orang tuanya marganya Wowor, orang Manado. Chinese Manado. Mamanya orang Sanger. Jadi kalau ditanya orang apa, dulu saya bilang saya sih orang Irian tapi gado-gado. Ya, tetapi saya bersyukur kita semua adalah warga kerajaan Allah, anak Tuhan. Amin. Anak saya 3, istri saya 1 orang Batak, Boru Simanjuntak. Anak saya 3, yang pertama perempuan, usianya tahun ini nanti bulan September 21 tahun. Kuliah semester 6, jurusan bisnis di University of British Columbia di Vancouver, Kanada. Yang nomor 2 perempuan, usianya tahun ini 18 tahun. Tahun ini 19 tahun, nanti bulan Desember. Jurusan Visual Arts, sudah semester 2, sama dengan kakaknya di Vancouver, University of British Columbia di Kanada. Dan yang ketiga laki-laki, tahun ini lulus SMP dan memasuki SMA, usianya 15 tahun. Kami tinggal di Kelapa Gading, Jakarta. Dan saya melayani di GBI Shalom Tanjung Priuk, digembalai oleh salah satu dewan pendiri Gereja Bethel Indonesia, yaitu Pendeta Yori Tasik. Tadi pagi Om Andreas Hani juga mengatakan bahwa kita berasal dari gereja yang sama, karena di masa mudanya Om Andreas juga melayani di GBI Shalom. Jadi kami adalah hasil binaan dan didikan dari orang tua rohani kami, Pendeta Yori Tasik. Dan saya juga memiliki background sebagai seorang pengusaha oleh anugerah Tuhan. Dari tahun 2001, saya bersama istri yang ketika itu kami masih pacaran, kami mendirikan sebuah usaha untuk cari modal buat nikah. Tetapi usaha itu sampai detik ini masih ada, Bapak Ibu Saudara. Semua karena anugerah Tuhan. Baik, besok saya akan melanjutkan perjalanan, bertugas kembali di Kupang, NTT. Jadi dalam kongres daerah juga DPA GBI, dan sebelumnya bisa hadir di Sumba. Ini sudah keempat atau kelima ya, saya lupa juga, kayaknya kelima ya. Dan bisa ya kelima kali ya. Dan sudah pernah keliling-keliling di tempat wisata di Sumba, dan Sumba itu luar biasa ya. Cuma sayangnya mungkin jalanannya masih kurang bagus saja ya, karena dari satu spot wisata ke spot wisata yang lain bisa 2 jam, 3 jam. Tapi saya berdoa biar Sumba semakin maju, semakin banyak turis yang datang ya, tapi tidak merusak Sumba. Hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul God's Protection, perlindungan daripada Tuhan. Siapa di sini yang percaya bahwa hidupnya boleh ada sebagaimana ada hari ini, itu karena perlindungan dari Tuhan? Boleh angkat tangan saudara? Saya percaya bahwa hidup dengan segala lika-liku kehidupan, hidup dengan setiap persoalan, masalah, tantangan,
Ya, karena saya percaya semua dari kita ini hidup dalam dunia pasti punya masalah, betul nggak Bapak Ibu? Siapa yang nggak pernah punya masalah, boleh angkat tangan? Saya percaya semua punya masalah. Mau datang ke gereja, suami istri bisa punya masalah. Saya dengan istri, kadang saya bilang, Mama, Papa udah siap, ayo udah mau terlambat kita ke gereja. Istri saya bilang, tunggu bentar Papa, alis Mama belum lurus. Karena bagi wanita itu alis nomor 1, betul nggak? Kecuali yang sudah sulam tato, sulam alis ya, nggak perlu garis-garis. Tapi biasanya perempuan itu mandinya cepat, yang paling lama depan cermin. Lalu ketika sudah selesai dandan, sebelumnya saya udah tanya, udah siapin baju belum? Sudah dong, sudah siap. Tapi begitu selesai dandan baru dia ngomong, pakai baju apa ya? Saya bilang katanya udah siap, tapi masih pilih. Dia bilang tanya, Papa pakai baju warna apa? Kalau saya bilang putih, dia akan cari yang mengikuti warnanya. Tapi juga sering masalah kalau nggak janjian. Kalau pas pakai nggak janjian, bajunya warnanya sama, waduh Papa kita sehati. Tapi coba kalau tiba-tiba pakai baju warnanya beda, waduh Papa ini nggak sehati nih sama Mama nih, aduh. Lain kali janjian. Lihat saudara, dalam hidup selalu ada masalah. Di dalam hidup ada yang namanya tantangan. Dalam hidup akan selalu ada pergumulan. Tetapi itulah hidup. Tetapi saya percaya di belantara kehidupan kita yang penuh dengan masalah, persoalan, pergumulan yang tidak pernah habis-habis, yang akan datang silih berganti, ada suatu kuasa yang datang dalam kehidupan kita. Dan penyertaan pemeliharaan Tuhan, itulah yang selalu ada melindungi setiap kita. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan 16. Karena banyak ayatnya, kita baca ganti-gantian. Setuju Bapak Ibu? Saya ayat pertama ayat ganjil, Bapak Ibu ayat kedua ayat genap. Ya, kita ganti-gantian sampai ayat ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Mungkin dari belakang bisa ini, saya nggak nyampe kayaknya ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Demikian bunyi firman Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Silakan. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, dalam 16 ayat ini kita dapat membaca dan kita dapat melihat bagaimana ada begitu banyak garansi dan jaminan akan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita.
Dalam ayat yang pertama dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Ayat-ayat selanjutnya memberikan sebuah penguatan, satu peneguhan bagi setiap kita, bahwa kita adalah orang-orang yang mengalami pemeliharaan Tuhan melalui setiap ayat-ayat yang sudah kita baca, bahwa Dia akan melindungi kita, Dia bahkan akan menjamin keberadaan kita, bahkan Dia Allah yang akan berperang mengganti setiap kita. Bapak Ibu Saudara, jaminan keamanan bagi orang percaya, bagi setiap anak-anak Tuhan akan kita alami. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang tinggal di dalam perlindungannya Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan dalam ayat pertama tadi, orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya apa? Ada satu pilihan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Untuk kita melakukan pemilihan bahwa kita betul-betul ingin berlindung kepada Tuhan. Karena ada banyak orang hari-hari ini tidak mau berlindung sama Tuhan, tetapi dia merasa percaya diri dengan apa yang dia miliki di dalam kehidupannya. Ada banyak orang yang punya jabatan, ada banyak orang punya harta yang banyak, dan dia merasa bahwa ketika dia memiliki semuanya itu, maka hidupnya aman, terpelihara. Tetapi saudara dengar baik, bukankah banyak contoh kita lihat di dalam dunia? Orang-orang yang punya jabatan, kedudukan, pangkat yang tinggi, harta berlimpah, ketika ada masalah yang hebat datang, hidupnya langsung amburadul, hancur berantakan. Tetapi saudara, orang-orang yang berlindung dan memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan akan mengalami semua yang sudah kita baca ini. Apa yang terlihat dalam ayat bacaan ini menggambarkan seluruh tantangan setiap apa yang datang dalam hidup ini yang bisa kita lalui bersama dengan Tuhan. Para pakar teologi menyebutkan bahwa ada sekitar 9 mazmur yang berasal dari Nabi Musa. Kira-kira dalam mazmur 90 sampai 99. Dan mereka percaya bahwa dalam kitab-kitab itu, ayat pasal-pasal itu, bagaimana Musa memikirkan tentang keamanan, Musa memikirkan tentang perlindungan dan pemeliharaan yang akan dialami oleh umat Allah sejak awal mula penciptaan terjadi di dunia ini. Bagaimana kitab-kitab mazmur-mazmur ini menuntun kita untuk memperhatikan bagaimana perlindungan khusus yang Tuhan berikan kepada setiap umatnya di dalam banyak keadaan. Bagaimana pemazmur dalam nyanyiannya yang begitu merdu, dia berkata Allah adalah tempat berlindung dan keselamatan bagi anak-anaknya yang beriman. Tuhan gak pernah menjanjikan dunia yang terbebas dari bahaya, tetapi Tuhan menjanjikan pertolongannya saat kita menghadapi bahaya itu. Tuhan tidak berkata bahwa ketika engkau jadi orang Kristen, jadi orang percaya, rajin ke gereja setiap hari Minggu, maka hidupmu tidak akan ada masalah, tidak akan pernah mengalami sakit penyakit, tidak akan pernah menghadapi pergumulan. Tuhan gak pernah bilang itu. Tetapi satu hal yang saya tahu, Tuhan menjanjikan penyertaannya buat saudara dan saya. Karena selama hidup pasti akan ada namanya tantangan, betul nggak Bapak Ibu? Pasti. Saya aja dikasih pinjam mobil sama Om Andreas, tantangannya mobilnya ada, tapi kan saya tidak hafal jalanan yang ada di kota Waingapu ini. Saya nginap di Hotel Kambaniru yang masuknya jauh ke dalam. Tadi malam kita sempat ngopi-ngopi dengan teman-teman pengurus DPA di KDH, Kopi dari Hati. Kalau udah main hati ini bahaya saudara. Begitu pulang malam, si Ivan nawarin, kok saya pandu ya? Saya bilang gak apa-apa, ada Google Maps. Katanya Google Maps itu kurang bisa dipercaya, nanti belok sana belok sini salah. Ya, ujung-ujungnya sampai di WK Bubak. Ada diantar pulang sampai. Itu pun masalah. Tadi saya bilang, Bapak Gembala tolong share location dari Matawai mau ke sini, di share. Saya sih berapa kali ke sini, tapi tadi diarahkan Google masuk ke jalan yang agak kecil. Saya bilang, saya mau percaya Google Maps atau percaya insting saya? Saya bilang saya percaya sama Google Maps aja deh, walaupun jalannya kayaknya beda dengan yang pernah kita lewat. Tapi ternyata lebih cepat. Nah saudara, seringkali, siapa yang sering pakai Google Maps? Pernah? Kalau di Jakarta tuh sering lah pokoknya. Kadang kita tahu jalan tapi kita mau cari di mana jalan yang
tidak macet. Tapi seringkali itu saya mau melawan dengan Google Maps. Kita merasa kita tuh lebih pintar. Biasanya lewat yang ini lebih cepat. Kenapa dia arahin kita ke sini? Akhirnya kita melawan, kita tidak ikutin, kita lewat jalan lain. Ternyata jadi tambah macet, lebih lama sampai di tujuan. Kita sama Tuhan itu kadang-kadang begitu ya. Tuhan udah bilang percaya sama saya. Ini firman Tuhan tadi kita baca Mazmur 91, ini jaminan bagi setiap kita anak Tuhan. Berlindunglah kepada Dia, andalkanlah Tuhan. Tapi seringkali kita nggak mau dengar, kita pikir gue kan pintar, saya kan banyak uang, saya kan punya jabatan, saya kan ini dikenal oleh orang banyak. Kita merasa kita berpengaruh, kita punya kuasa dan lain sebagainya. Ternyata segala yang kita punya itu nggak ada artinya kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana perlindungan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan adalah pelindung kita yang akan membawa kita dengan selamat melalui setiap kesusahan hidup. Tetapi janji Mazmur ini tidak bisa diklaim oleh semua orang, Bapak Ibu. Hanya mereka yang memilih berdiam di tempat yang maha tinggi dan berada dalam perlindungan Allah yang akan mengalami yang namanya perlindungan daripada Tuhan. Pertanyaannya, di saat kapan dan di mana kita akan merasa aman dalam lindungan Tuhan? Yang pertama saya mau katakan, kita akan mengalami yang namanya perlindungan daripada Tuhan ketika kita berada dalam hadirat Allah. Amin, saudara. Mazmur 16 ayat 11 berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara, ketika kita ada dalam hadirat Allah, saya percaya Tuhan akan melindungi hidup kita. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Agan kan? Ikut ya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, menangan terjadi di sini. Pertanyaannya, saudara lihat Tuhan enggak dengan mata saudara? Lihat kiri dan kanan saudara. Ada Tuhan? Ya, yang ada paling bapak ini, ibu ini, ada si ini, ada si itu. Tapi kenapa kita nyanyi, ku yakin Kau hadir di sini, ku yakin Kau nyata di sini? Karena dengan mata iman kita melihat bahwa kehadiran Tuhan, hadirat Allah itu tidak terlihat dengan mata jasmani, tetapi dengan iman, dengan hati, dengan perasaan kita betul-betul percaya dan meyakini. Buktinya apa? Saudara ada hari ini aja itu karena Tuhan. Saudara masih bisa makan pagi tadi itu karena Tuhan. Kita masih bisa duduk, beribadah, menyanyi, memuji Tuhan itu karena Tuhan. Saya bilang sama anak-anak saya 2 orang perempuan, bersyukur kalian, papa bisa sekolahin di salah satu universitas yang terbaik di dunia. Karena UBC, University of British Columbia itu one of the top 50 the best university in the world. Salah satu dari 50 universitas terbaik di dunia. Bersyukur kalian bisa sekolah di sini. Papa dulu lulus SMA sempat kuliah tapi drop out, keluar nggak punya uang. Papa harus kerja dari usia muda 19 tahun. Karena papa meninggalkan kami, saya sebagai anak laki-laki satu-satunya harus ambil tanggung jawab seorang ayah. Kakak saya perempuan, 2 adik saya perempuan. Tetapi saya percaya orang-orang yang memilih untuk berlindung kepada Tuhan akan mengalami mujizatnya. Saya tidak melihat Tuhan ada berjalan bersama saya dengan mata kepala saya. Tetapi dari saya kecil hingga saya dewasa, saya mau katakan
hidupku adalah sebuah kesaksian akan kebaikan Tuhan. Apa yang tidak pernah aku lihat dengan mata, apa yang tidak pernah aku dengar dengan telinga dan timbul dalam hatiku, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Hari ini saudara, apa yang menjadi keinginan dan kerinduan saudara? Mungkin saudara belum melihat jawaban Tuhan. Mungkin saudara belum melihat ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan. Yang Tuhan minta cuma setialah sama Dia. Tetap percaya walaupun masalah pergumulan hebat datang. Anak-anak muda dengar baik. Ada banyak anak muda merasa insecure dengan dirinya. Mereka tidak tahu apa yang akan ada dari masa depan mereka. Tetapi satu saja yang engkau harus lakukan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan dan lakukan sesuatu untuk kemajuan dan keberhasilan dalam hidupmu. Anak muda jangan cuma mimpi mau jadi orang sukses. Coba kalau saya tanya anak muda mau berhasil nggak hidupnya? Mau sukses nggak? Semua pasti bilang mau ya. Kalau ditanya semua, siapa di sini mau jadi orang kaya? Mau ya? Apakah menjadi orang kaya salah, berdosa? Enggak saudara. Karena janji Tuhan hidupmu akan diberkati berlimpah. Walaupun kekayaan itu tidak hanya berbicara soal harta materi saja. Tetapi saya percaya Allah kita yang mati di atas kayu salib itu bukan hanya untuk menebus dosa kita. Ya, itu adalah anugerah terbesar. Tetapi Dia juga Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita selama kita hidup dalam dunia. Saya dulu mengalami kesulitan ekonomi karena papa tinggalin kami, saya harus kerja. Hidup susah saudara, tinggal di rumah yang kecil hanya satu kamar. Mama dan adik-adik saya perempuan tidur di kamar, saya di luar pakai kasur lipat. Makanannya cuma Indomie. Tapi kami mau jalani itu dan bersyukur. Kalau nafas hidup aja Tuhan masih berikan, artinya masih ada kekuatan, masih ada harapan. Jangan pernah menyerah kepada Tuhan, karena Tuhan gak pernah menyerah sama saudara. Seberapa terpuruknya kita, seberapa berdosanya kita, Tuhan mau datang buat saudara. Dia bilang engkau berharga, aku mengasihimu. Aku tidak akan pernah menyerah. Satu domba yang hilang aja dia mau susah cari-cari. Jangan pernah menyerah. Ketika kita mengalami hadirat Allah dalam hidup kita, maka akan ada namanya kedamaian. Hadirat Allah itu termasuk di dalamnya ketika kita tinggal di dalam kehendaknya Allah. Ketika kita menghidupi firman-Nya, dan ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seorang bernama Alexander McLaren, dia berkata, di dalam sebuah quotes dia berkata, peace comes not from the absence of trouble, but from the presence of God. Mungkin bisa ditampilkan ya slide-nya. Bahwa kedamaian itu bukan datang dari ketiadaan masalah, tetapi kedamaian itu datang dari apa? Dari hadirat Allah dalam hidup kita. Saudara bisa punya uang yang banyak, tetapi saudara tidak bisa mengalami kedamaian dan damai sejahtera itu. Tetapi ketika saudara tidak perlu punya uang banyak, tetapi ada sukacita dan damai sejahtera dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalami damai sejahtera itu. Sukacita kita bukan bergantung dari situasi dan keadaan. Situasi boleh, mungkin orang-orang di sekitar kita jelekin kita, ngomongin kita yang gak benar. Tetapi hari ini kita mau memilih, hidupku tidak ditentukan oleh perkataan orang. Aku tidak akan pernah menyerah dengan apapun dalam hidup ini. Ada banyak orang mereka-rekakan yang jahat, kata firman Tuhan. Tetapi Tuhan sanggup mengubahkan itu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau ada orang mereka-rekakan yang jahat buat saudara, memang sebagai manusia rasanya marah ya, pengen balas gitu ya. Gua tidak akan mengampuni. Gua akan balas lebih jahat daripada apa yang kau buat. Secara manusia. Tetapi hari ini firman Tuhan ingatkan kita. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Gampang gak? Tidak gampang. Kita lihat Tuhan Yesus. Siapa dia? Dia itu Allah, dia itu Tuhan. Tetapi
ketika dia disiksa, diejek, dihina, bahkan disalib. Tuhan kasih contoh teladan yang baik buat setiap kita untuk tidak membalas. Bahkan dia berdiam diri dan berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita sering bernyanyi, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Pas nyanyi tuh kayaknya, kayak orang kudus suci gitu ya. Tapi ada orang yang berbuat jahat sama kita, kita rasanya mau balas. Kemarin di gereja nyanyi mau jadi seperti Kristus. Di jalanan aja gak sabaran, maki orang dan lain sebagainya. Tapi banyak terjadi di Jakarta. Kalau di Sumba ini jarang macet sih saudara. Kemarin kami dari Waijelu, jalanannya lurus-lurus, saya yang nyetir 2,5 jam kali ya. Dalam hati saya pikir kalau Jakarta kayak begini, luar biasa, betapa berbahagianya hatiku. Tetapi Jakarta hanya lengang pada saat lebaran kayak sekarang. Orang-orang bisa duduk di tengah jalan, saya lihat tadi di Instagram. Tetapi percayalah 2-3 hari kemudian ini akan kembali macet lagi. Kadang-kadang hati kita diusik, tetapi kita mau memilih untuk berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Itulah kualitas orang percaya. Kedewasaan kita terlihat dari apa yang kita ekspresikan dari dalam hidup kita. Adalah wajar bagi kita untuk menjadi emosi, menjadi marah karena kita masih manusia kan? Coba tanya kiri dan kanan, kau manusia bukan? Dan kita masih hidup. Bapak Gembala saya, Om Yori selalu bilang, tanya kiri kanan, masih hidup? Masih hidup? Kalau masih hidup kita, perasaan kita akan diombang-ambingkan dengan setiap perkataan orang, serangan orang. Tetapi saya mengatakan, anak-anak Tuhan itu saking berharganya. Kita tidak perlu pengakuan orang lain. Karena katanya, matahari atau gunung tidak perlu mengatakan bahwa dia ada di tempat yang maha tinggi, orang juga tahu dia tinggi. Karena saya percaya promosi datangnya dari Tuhan, bukan dari perkataan manusia. Kalau sudah saatnya Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau. Tetap hidup dalam hadirat Allah. Lalu yang kedua, siapa orang yang mengalami perlindungan Tuhan? Yaitu orang-orang yang hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Mazmur 91 ayat 2 berkata, akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kita bisa bilang kita percaya sama Tuhan dari apa? Ketika kita kenal Dia. Kita percaya, kita sering cerita curhat sama sahabat kita. Karena apa? Karena kita percaya sama Dia. Kenapa kita percaya? Karena kita kenal Dia. Benar nggak Bapak Ibu? Kita akan lebih nyaman duduk bersama-sama dengan orang yang kita kenal daripada orang asing yang belum kita kenal. Benar ya saudara? Kalau kita naik pesawat, lebih enak rame-rame bersama dengan teman. Ketika sendiri kita berharap mudah-mudahan orang yang duduk di sebelah saya orangnya ramah. Karena kadang ada orang yang nggak tahu diri, tangannya begini loh. Kadang-kadang dia tertidur di bahu kita. Yang kalau masih jomblo ya nggak apa-apa, kalau cewek yang cakep. Taunya opa-opa tidur, gemuk lagi kan. Ya itu wajar sebagai manusia. Nah di dalam kehidupan kita, mengenal Tuhan, di dalam pengenalan kita akan Tuhan, maka kita akan mengetahui bahwa Dia itu hadir, Dia itu melindungi kita. Makanya ada sebuah quotes yang berkata begini. Seorang bernama Al Green, dia berkata, trials can be hard if you don't know God. Bahwa ujian dan pencobaan itu akan menjadi berat kalau kita tidak mengenal Tuhan. Tetapi melalui pengenalan kita akan Tuhan, saya percaya maka kita akan memahami kedahsyatan dan kekuatan Tuhan. Betul nggak? Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu.
Pertanyaannya, saudara, semakin dalam nggak kenal Tuhan? Sudah berapa puluh tahun jadi orang Kristen? Sudah seberapa sering setiap hari Minggu kita datang ke gereja? Seberapa lama engkau melayani Tuhan? Apakah pengenalanmu kepada Tuhan semakin dalam atau tidak? Karena saya percaya semakin kita mengenal Dia, maka semakin kita mengetahui kedahsyatannya dalam hidup kita. Ketika ada dalam pergumulan, kita akan tetap tenang, berdiam diri. Seperti Tuhan Yesus bersama murid ketika badai datang, murid pada takut. Yesus ngapain? Dia tidur aja. Saya nggak tahu Yesus, tapi pada saat itu tidak minum obat tidur, saya percaya. Murid-murid ketakutan dan dia berkata, apakah engkau tidak takut jika kami binasa? Tuhan marah, kurang percayakah kalian? Tuhan bilang kepada badai itu, diam, tenanglah. Laut yang tadinya mau terbalik itu perahu langsung tiba-tiba menjadi tenang. Di dalam tinggal diam dan di dalam pengenalanmu akan Tuhan. Seberapa besar badai datang dalam hidupmu, engkau percaya ada Tuhan yang akan datang dan berkata, badai hidup, tenanglah dan diamlah. Saya tahu saudara pasti ada masalah dalam hidup. Saya pun punya masalah, pergumulan. Semua manusia punya. Tetapi respon kita terhadap pergumulan dan masalah itu, itulah yang paling penting. Di dalam kesadaran kita bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Firman Tuhan bilang, jika engkau ada di pihakku, maka siapakah yang akan jadi lawanku? Dia Allah yang akan berperang ganti kita nggak usah ngapa-ngapain pun nanti kita akan lihat. Endingnya dia akan memberikan kemenangan buat kita. Orang coba menjatuhkan kita, menjegal kita, melakukan segala cara. Tetapi biar pakai cara-cara dunia, aku punya cara Allah. Tuhan bilang, diam, tenanglah anakku. Berdiri di belakang, aku yang akan maju bagimu. Wow. Saudara, kalau nyawanya saja dia mau kasih buat saudara dan saya. Masa masalah-masalah dalam dunia ini bagi Tuhan dia tidak mau berikan buat saudara jalan keluarnya. Dia Allah yang terlalu dahsyat. Lalu berikutnya, di dalam apa lagi kita akan mengalami perlindungan Tuhan? Di dalam keyakinan akan penyediaan Allah. Mazmur 91 ayat 4 berkata, dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Di dalam keyakinan kita bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan. He will provide. Di dalam providensianya Allah, Dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Bahkan saudara tahu nggak, seringkali Tuhan memberikan melebihi dari apa yang kita harapkan. Dia menjawab doa kita melebihi dari semua seruan doa kita. Saya nggak pernah mimpi menjadi seorang pengusaha. Bagi saya menjadi arsitek saja sudah cukup. Tetapi Tuhan memberikan lebih dari apa yang saya inginkan. Ketika kita ada di dalam perlindungannya Dia. Mazmur 91 ayat 11 dan 12 berkata, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lihat, bahkan Tuhan kirim penolong buat saudara dan saya. Charles Spurgeon berkata, the providence of God is the great protector of our life and usefulness. And under the divine care we are perfectly safe from danger. Bahwa penyediaan Allah adalah perlindungan yang terhebat di dalam kehidupan kita dan sangat berguna. Dan di bawah keilahian, bagaimana Dia peduli sama saudara, melindungi kita dari bahaya. Apa yang saudara takuti dalam hidup? Tuhan bilang, aku ada buat engkau. Lalu yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita dapat mengalami perlindungan Allah ketika kita menaruh cinta dan kasih kita kepada Tuhan? Mazmur 91 ayat 14-15 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku meluputkannya dan memuliakannya. Wow, biar Tuhan bilang kepada saudara dan saya, bahwa sungguh hatiku, hati Tuhan melekat kepada hati setiap kita. Saudara bayangkan ya, betapa Dia mengasihi saudara dan saya.
Hati kita harus melekat kepada Tuhan, sehingga hati Tuhan juga melekat kepada hati kita. Kita nggak usah ragukan lagi dan saksikan kasih dan cinta Tuhan dalam hidup ini, saudara. Saya hadir tahun lalu gereja ini lebih kecil. Saya belum lihat bentuknya akan jadi seperti apa, tapi saya lihat ada tembok yang dibangun, dinding dibangun di luar. Masih acak-acakan ya, Pak Jip. Nggak tahu menjadi seperti apa. Hari ini saya lihat gedung yang megah. Saya percaya bukan karena kekuatan Bapak Gembala, bukan karena juga hanya ya mungkin saudara berpartisipasi di dalamnya, tetapi lebih daripada itu semua karena apa? Karena hati Tuhan ada buat gereja ini. Bagaimana Tuhan mengasihi dan mencintai semua saudara. Dan saya percaya wadah yang disediakan, Tuhan akan penuhkan dengan jiwa-jiwa. Seperti firman Tuhan bilang, yang digoncangkan lalu tumpah keluar. Tugas kita menyiapkan wadahnya. Tuhan yang bawa jiwa-jiwa. Saya berdoa agar jemaat semua yang ada di tempat ini adalah jemaat yang akan senantiasa mengalami perlindungan daripada Allah, yang hatinya melekat kepada Dia, yang hatinya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, yang dengan sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, bukan karena kita menginginkan sesuatu daripada Tuhan, tetapi karena kita sudah menerima segala sesuatu dari Tuhan. Kita layani Tuhan bukan, kita datang beribadah kepada Tuhan bukan supaya kita diberkati. Kita datang kepada Dia karena kita sudah diberkati. Kadang-kadang kita punya paradigma yang salah. Saya mau layani Tuhan, saya mau datang ibadah supaya usaha saya berhasil, supaya jabatan saya dipromosikan, supaya hidup saya diberkati. Padahal sebenarnya Tuhan yang sudah terlebih dahulu melakukan segala sesuatu yang baik dalam hidup ini. Itu sebabnya jangan pernah tinggalkan Dia. Tuhan berjanji melindungi kita yang memilih untuk tinggal dalam hadirat-Nya, mengenali siapa Dia, percaya kepada penyediaan-Nya, dan menaruh cinta dan kasih kita kepada Dia. Biar ini menjadi doa saya buat jemaat yang ada di GBI Jalan Jati, menjadi jemaat-jemaat yang militan di dalam Tuhan, yang mencintai Tuhan dari hari ke hari, semakin melekat kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.